sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Tsumma assalatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayudhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yaqum. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahya bi dzikrihi quluba ibadihil arifin wa amata an bawatinihim hujubal khafa'i faqamu li irsyadil ibadi ila ulumiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatil akramin. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Masjid Al-Abrar, para ibu hajjah, para ustadzah, hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan zikir, wirid, bacaan-bacaan yang tadi sudah dilantunkan dan apa yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah sampai di halaman 191 masih mengenai sholat sunnah. Sholat sunnah yang sudah kita pelajari kemarin, sholat sunnah rawatib, qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Itu yang muakkadah. Saya yakin ibu-ibu udah semua di rumah ya? Udah semua ya? Udah ngapain bu? Alhamdulillah kalau udah diamali. Sedikit-sedikit nggak apa-apa. Qobliyah subuh, nggak usah ba'diyah subuh, nggak usah. Qobliyah asar, ba'diyah asar juga nggak usah. Emang nggak boleh. Nggak ada ba'diyah asar, nggak ada ba'diyah subuh, nggak ada. Oleh karenanya terakhir kemarin kita bicarakan kalau sholat yang tidak punya ba'diyah, boleh kita ucapkan niat kita, aku sholat sunnah subuh, boleh. Aku sholat sunnah asar, boleh. Kalau itu tidak ada ba'diyahnya. Tapi kalau sholat-sholat yang ada ba'diyahnya, qobliyah ada, ba'diyah ada, maka harus kita bedakan. Aku sholat sunnah qobliyah zuhur,
aku sholat sunnah ba'diyah zuhur. Harus ada istilah, harus ada ungkapan ba'diyah atau qabliyahnya untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah lain, atau sunat itu sholat sunat satu dengan sholat sunnah yang lain. Karena kalau tidak ada niat yang membedakan, maka bentuknya sama dan tidak sah. Nah, yang berikut ini ada sholat sunnah, ini termasuk sholat sunnah yang muaqqatah atau sholat sunnah yang memiliki waktu-waktu tertentu. Kalau kemarin rawatib juga punya waktu tertentu, dia mengiringi sholat fardu. Berikut ini juga sholat punya waktu tertentu. Karena ada sholat-sholat yang waktunya itu tidak ditentukan, boleh kapan aja. Ibu pernah sholat hajat, Bu? Pernah sholat hajat, itu waktunya kapan aja boleh. Siang boleh, sore boleh, malam juga cakep. Asal jangan di waktu-waktu yang memang diharamkan sholat, seperti habis asar, habis subuh jangan. Tapi jam setengah dua siang, iseng-iseng sholat hajat boleh. Yang namanya hobinya sholat, orang sini kan hobinya sholat semua ya. Amin ya Pak? Puyeng-puyeng dikit ambil wudhu sholat. Ada yang telepon lagi nagih utang sholat. Biar hilang puyengnya. Itu termasuk hiburan, termasuk sesuatu yang bisa meringankan beban kita. Saat kita takbiratul ihram, Allah Maha Besar, berarti semua masalah-masalah itu kecil kalau sudah berhadapan dengan Allah. Di halaman 191 sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi an Abi Ayyuba al-witru haqqun ala kulli muslimin faman ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al ilal akhir, sampai akhir teks yang nanti insyaallah akan kita baca. Diriwayatkan dari Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dari sahabat Abi Ayyub bahwasannya Nabi bersabda, al-witru haqqun, witir, sholat witir itu hakun, hak, artinya diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulnya. Ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim. Faman ahabba ayyutira bi khamsin, maka barang siapa yang menyukai untuk melakukan witir 5 rakaat, falyaf'al, maka hendaklah dia melaksanakannya. Wa man ahabba ayyutira bi thalathin, barang siapa yang suka melakukan witir 3 rakaat, falyaf'al, maka silakan dia lakukan. Wa man ahabba ayyutira bi wahidatin, barang siapa yang suka melaksanakan witir 1 rakaat, falyaf'al, maka hendaklah dia lakukan. Ini sholat witir. Witir itu artinya ganjil. Wasyaf'i wal watar wal laili idza yasar. Asyaf'u itu artinya bilangan genap. Bilangan genap itu ada bilangan ganjil. Witir itu artinya ganjil. Sholat witir memang harus ganjil. Tidak boleh sholat witir itu 2 rakaat, 4 rakaat, nggak ada. Witir itu ganjil, karena memang dari arti aslinya secara harfiah kata witir itu artinya ganjil. Rasulullah SAW mengajarkan witir itu adalah sesuatu yang hak untuk kita orang-orang Islam. Siapa yang suka melaksanakan witir 5 rakaat, silakan, boleh laksanakan 5 rakaat. Siapa yang melaksanakan witir maunya 3, silakan 3 rakaat. Ini yang biasa kita lakukan kalau di bulan Ramadan. Berapa rakaat, Bu? 3 itu witir. Witir yang di masjid biasanya berjamaah atau kalau sendiri juga boleh. Itu 3 rakaat biasanya bulan Ramadan. Ramadan udah lama banget lewat nih. Pada witir nggak kira-kira ini? Tadi malam witir, Bu. Iya, witir itu tidak hanya di bulan Ramadan, di bulan luar Ramadan boleh. Kalau tarawih atau traweh emang cuma ada di bulan Ramadan. Tapi kalau witir memang setiap malam itu hendaklah kita laksanakan. Boleh 3, boleh 5,
Ya, boleh satu boleh. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alladhalin, amin, Bismillahirrahmanirrahim, Allah SWT, la jinnati wan nas. 3 suratnya 3 itu yang terakhir boleh. Setengah Ustaz udah nggak boleh, setengah itu udah korting berapa persen itu udah dikurangin. Paling dikit itu 1 rakaat sholat witir, itu boleh dilaksanakan 1 rakaat karena 1 itu ganjil. Boleh, asal jangan sampai ditinggalkan. Memang yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di rakaat terakhir witir itu suratnya adalah surat 3 kul ini. Kul huwallah, terus Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ini surat di mana kita memurnikan tauhid kita bahwa Allahu Ahad, Allah yang Maha Esa, cuma Allah yang satu yang kita jadikan pegangan, kita jadikan gondelan atau kita jadikan tempat kita bersandar. Surat Qul a'udzu birabbil falaq ini surat kita minta perlindungan Allah dari kejahatan malam, dari kejahatan atau keburukan makhluk-makhluk Allah. Qul a'udzu birabbin nas juga begitu. Ini kita mohon perlindungan kepada Allah, Tuhannya manusia, perlindungan dari setan yang membisiki kita, setan yang merayu atau membujuk kita, membujuk kita untuk berbuat keburukan-keburukan. Kalau kita sholat witir tiap malam, insya Allah itu Allah lindungi. Zaman dulu kan masih ada apa namanya itu, Bu, yang kirim-kiriman itu. Kalau iya, kalau dulu, kalau sekarang kan kirim-kiriman uang, transfer, kirim pulsa. Dulu ada kirim santet, Bu. Iya, insya Allah orang yang punya amalan sholat witir itu akan Allah jaga dari yang beginian. Jadi belum sampai rumahnya itu biasanya udah hancur duluan. Kalau dulu mah cerita-cerita orang dulu, namanya saya masih muda kan, saya masih anak-anak saya. Orang dulu itu ceritanya itu kalau udah lepas isya katanya itu ada aja tuh yang namanya, kalau orang Jawa bilang banaspati namanya. Ada bola api lewat atau meledak gitu. Nah, itu dijaga oleh Allah untuk orang-orang yang ngamalin witir ini, Allah jaga. Karena isinya sholat witir di surat terakhir itu adalah permohonan kita perlindungan Allah dari segala macam mara bahaya. Ini hak, ini adalah sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah untuk setiap muslim, untuk kita semua. Wal Baihaqi wal Hakimu autiru bi khamsin aw sab'in aw tis'in aw ihda asyrata. Dari Imam Baihaqi dan Imam Hakim bahwasannya Nabi bersabda, autiru bi khamsin, salatlah witir kalian 5 rakaat, aw sab'in atau 7, aw tis'in atau 9, aw ihda asyrata atau 11. Selesai 11 nih, paling banyak 11. Kalau duha paling banyak berapa, Bu? Kemarin duha paling banyak berapa, Bu? 8. Ya, mau ada yang ngamplopin kayak mau kagak? Gitu, sholat duha diamplopin, ya kali aja suaminya amplopin. Pokoknya jangan lebih dari 8. Kalau duha emang cuma 8. Kalau witir paling banyak 11. Boleh kita sholat witir mulai dari 1, sholat witir 3 rakaat seperti kebiasaan di bulan Ramadan kita. Boleh 5 rakaat, boleh 7 rakaat, boleh 8 rakaat, 9 rakaat, boleh 11. Dan terakhir 11. Paling banyak itu 11 witir. Ini sholat malam. Witir ini sholat yang punya waktu khusus. Sebagaimana duha itu waktunya ya waktu duha saat pagi hari matahari sudah mulai tinggi, kira-kira 1 tombak atau kira-kira ya 10 derajat itu sudah naik, maka masuk waktu duha. Waktunya sampai zuhur. Emang waktunya tertentu khusus. Ini sholat duha. Sholat rawatib juga punya waktu khusus. Begitu juga sholat witir punya waktu khusus. Waktunya setelah isya dan setelah sholat
Isya. Jangan belum Isya udah witir, jangan. Karena witir itu biasanya buat menutup ibadah kita. Setelah selesai Isya ada ba'diyah, habis ba'diyah ibu punya hajat atau ibu punya sholat yang lain, misalnya sholat taubat atau punya istikharah, semuanya setelah Isya nanti akhirnya ditutup dengan witir. Nah, witir ini pelaksanaannya setelah sholat Isya ya semakin diakhirkan semakin baik, dengan keyakinan bahwa saya nanti akan bangun malam, maka bagusnya witirnya nanti ketika kita bangun malam. Tapi kalau ketahuan memang nggak pernah bangun malam, udah langsung aja habis sholat Isya, iya ba'diyah satu rakaat, ba'diyah satu salam maksudnya. Kemudian setelah itu witir langsung. Kalau memang kita nggak yakin bisa bangun malam. Witir ini sholat malam, meskipun sholat malam dia boleh dilakukan langsung 11 rakaat, boleh langsung 9 rakaat. Minggu lalu sempat kita singgung. Tapi sholat malam yang lain nggak boleh. Sholat malam yang lain ba'diyah Isya, ba'diyah maghrib, sholat awabin antara maghrib dengan Isya misalnya, atau sholat tahajud, atau ibu punya sholat hajat dilaksanakan di waktu malam hari, maka dua rakaat salam. Demikian juga terawih itu dua rakaat salam. Tidak ada yang 4 rakaat salam, nggak ada kan di sini ya? Yang ada di mana? Iya di sono, Wiana tahu tuh. Iya 2 rakaat salam. Karena Rasulullah mengajarkan ini, sholatul lail mafna. Sabda Rasulullah SAW. Sholat malam itu 2 rakaat salam. Tidak ada sholat malam itu 4 rakaat langsung atau 11 rakaat langsung, kecuali witir. Kalau witir boleh kita laksanakan langsung 1 salam 11 rakaat. Asal nggak bingung sampai rakaat 7. Ini rakaat berapa ini ya? Perasaan udah 5 tadi ya. Apa jangan-jangan baru 3? Bingung jadinya. Nah, yang enak memang 2 sampai 10. Nah, setelah itu tutup 1. Ini sholat witir boleh sampai 11 rakaat. Memang puncaknya di sini, puncaknya ada di bilangan 11 ini. Kemudian wa Muslimun wa Tirmidzi an Jabirin, man khafa alla yaquma akhirul laili falyutir awwalahu. Barang siapa yang khawatir, barang siapa yang takut tidak bisa bangun di akhir malam, falyutir awwalahu, maka hendaklah dia melaksanakan witir di awal malam. Wa man tama'a ayyakuma akhirahu, dan barang siapa yang hendak atau barang siapa yang ingin bangun malam, sangat yakin bisa bangun malam, falyutir akhirul laili, maka hendaklah dia melakukan witir di akhir malam. Fa inna sholata akhiril laili masyhudatun, karena sesungguhnya sholat di akhir malam itu disaksikan. Wa dzalika afdalu, dan itu lebih utama. Witir itu boleh di awal malam, boleh juga nanti agak malam-malaman, di akhir malam boleh. Kalau orang yang memang punya kebiasaan bangun malam, maka bagusnya nanti aja witirnya setelah dia tidur. Nah, kalau orang nggak punya kebiasaan itu, capek, ya pagi dia kerja, sore kadang-kadang masih di jalan, tapi Isya ya udah kumpul sama anak-anak, habis itu tidur, kayaknya nggak mungkin bangun malam, maka langsung aja di awal malam selesai sholat Isya, maka langsung sholat witir. Ini dianjurkan. Memang Isya kemudian witir itu bagusnya malam. Bagusnya malam Bu, kalau memang kita yakin nggak ketiduran. Kalau kita kayaknya ini bablas ini. Kalau nggak sholat sekarang, maka harus didahulukan sholat di awal waktu. Karena
yang paling utama itu adalah as-sholatu fi awwali waktiha. Sholat di awal waktu itu adalah ibadah yang paling utama. Walaupun memang Rasulullah suka juga, terkadang Rasulullah sholat isyanya agak malam. Ada satu hadis, ada satu sabda Rasulullah, beliau mengatakan, laula an asyqa ala ummati la akhartu al-isya'a ila akhiril laili, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu sangat memperhatikan kita. Kira-kira umatnya berat apa enggak nih? Kira-kira umatku kalau aku lakukan ini dan diikuti oleh umatku, kira-kira berat apa enggak nih? Selalu jadi pertimbangan. Beliau Rasulullah SAW itu sangat tidak tahan melihat penderitaan umatnya. Kalau umatnya lapar, Rasulullah masih kuat. Umatnya nggak kuat, yang Rasulullah jadi nggak kuat juga. Bukan karena Rasulullah nggak kuat, tapi karena melihat penderitaan umatnya. Padahal beliau biasa lapar 2 hari, 3 hari nggak makan biasa. Artinya nggak makan di sini bukan terus ngebleng, enggak, tapi lebih sering laparnya dibanding kenyangnya. Cuma ketika melihat sahabat-sahabatnya, sebagian sahabatnya ada yang lapar, langsung Rasulullah, ayo makan bareng, langsung gitu. Itu tidak tahan melihat penderitaan umatnya. Demikian juga dalam mensyariatkan, dalam menetapkan satu ibadah, Rasulullah mempertimbangkan dalam sholat isya ini, Rasulullah mempertimbangkan, kalau andai saja tidak memberatkan umatku, maka aku akan akhirkan sholat isya. Maksudnya memang lebih bagus sholat isya, karena tahu lebih bagus di akhir malam, karena tahu betapa sholat di akhir malam itu sangat utama dibanding waktu-waktu yang lain. Kalau ketiduran, boleh, asal jangan sampai subuh aja. Belum azan, boleh. Kalau kita punya kebiasaan bangun malam, ya boleh. Nanti dilaksanakan saat malam hari. Tapi ini tidak mengurangi hadis atau riwayat yang menyebutkan bahwa ibadah paling utama di awal waktu, sholat di awal waktu. Tetap ada 2 riwayat, ada 2 sabda Rasulullah. Satu waktu memang Rasulullah sangat suka di sholat di akhir waktu, maksudnya sholat isyanya agak malam. Tapi ada sabda Rasulullah yang lain bahwa tetap yang namanya khairul ibadah. Ketika Rasulullah ditanya, ibadah apa yang paling mulia ya Rasulullah? Tetap jawaban Rasulullah, as-sholatu ala waktiha, sholat di awal waktu. Tetap dua-duanya ini bisa kita pegang, bisa kita jadikan dasar. Yang punya kebiasaan bangun malam ya boleh, yang punya kebiasaan di awal karena takut bablas ya boleh juga. Nah, Rasulullah memperhatikan ini. Kira-kira umatnya berat enggak? Kata Rasulullah, andai tidak memberatkan umatku, maka aku akan laksanakan isya itu lebih akhir. Karena tahu keutamaan di akhir malam, tahu keutamaan sholat di akhir malam ini. Sholat di akhir malam ini masyhudatun. Sholat di akhir malam ini disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh para malaikat, dan lebih khusyuk. Ibu sholat isya jam 7:15, ada cucu, anak masih pada melek, ada yang nyetel TV, ada yang nyetel musik, kan rame banget. Belum motor di depan, knalpotnya racing, belum lagi ada yang nyetel orkes. Kan jam-jam segitu kan lagi rame-ramenya. Tapi coba sholat jam 1:30, udah pada tidur semua cucu, anak. Jam 1:30 udah gak ada yang nyetel orkes, bangetan masih dangdut jam segitu mah. Udah gak ada lagi yang knalpot motor jam segitu mah. Nah, lebih khusyuk dan lebih cepat sampai. Kalau tadi rame sekali, nah ini kita lebih intim atau lebih dekat dengan Allah ketika waktu-waktu malam itu. Kembali lagi Rasulullah mempertimbangkan, andai tidak memberatkan pasti aku laksanakan. Tapi ya Rasulullah lebih sering sholat di awal waktu. Karena
pertimbangannya tadi khawatir memberatkan. Siwak juga begitu. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Saking taunya Rasulullah keutamaan siwak. Siwak itu gosok gigi, Bu. Pakai kayu, namanya kayu arok. Kayu siwak itu namanya kayu arok. Saking tahu keutamaan siwak, bisa mencerdaskan, menjaga kesehatan gigi maupun kesehatan badan, kemudian bisa membuat hati itu lebih lapang, dan juga bisa mempermudah nanti jalan keluarnya ruh atau jalan keluarnya nyawa atau ruh ketika sekarat. Itu banyak manfaat siwak. Saking tahu manfaat seperti itu, maka Rasulullah pengen rasanya mewajibkan umatnya siwakan setiap hendak sholat. Tapi jadi pertimbangan lagi, takutnya memberatkan. Maka Rasulullah bilang, andai tidak memberatkan umatku, aku mewajibin siwak. Tapi hasilnya enggak Rasulullah wajibkan, sunnah aja, karena takut memberatkan. Nabi Muhammad ini yang paling memperhatikan kita dan tidak tahan atas kesulitan, tidak tahan atas penderitaan yang dialami oleh umatnya. Takut kalau umatnya itu kesulitan, takut kalau umatnya itu susah melaksanakannya. Sejarah tarawih, Bu. Ibu tahu sejarah tarawih berapa rakaat, Bu? Ibu kalau tarawih berapa rakaat? 20. Itu ijma, itu tarawih yang dilakukan oleh para sahabat. Sayyidina Umar dengan para sahabat-sahabat lain sholat jamaah meramaikan malam Ramadan dengan sholat tarawih berjamaah di masjid 20 rakaat. Nabi Muhammad dalam hadis Siti Aisyah, Nabi Muhammad melaksanakannya 8 rakaat. Hari pertama banyak yang ikutin, hari kedua banyak yang ikutin lagi, malam kedua Ramadan, malam ketiga makin banyak yang ikutin. Akhirnya malam ketiga oleh Rasulullah nggak diterusin, artinya cuma 8 rakaat, 8 rakaat doang. Setelah 8 rakaat Rasulullah masuk rumah. Kenapa? Takut diwajibkan, takut nanti turun wahyu jadi wajib sholat tarawih. Karena Rasulullah memperhatikan, ini kalau begini terus diikutin oleh orang banyak, jangan-jangan mengira pada wajib ini, kasihan sama umatku, kata Rasulullah. Padahal Nabi di rumah habis 8 rakaat sholat lagi. Nabi di rumah lebih banyak lagi sholatnya. Cuma takut, khawatir kalau di masjid kemudian diketahui umatnya, ini khawatir umatnya keberatan. Susah dah kalau niruin sholatnya Rasulullah. Berdirinya sampai kakinya bengkak, surat yang dibaca panjang. Kalau sholat sendiri Rasulullah itu sampai kakinya bengkak, suratnya yang dibaca surat-surat yang panjang-panjang. Tapi kalau jadi imam tetap Rasulullah saat jadi imam tetap pakai surat yang pendek, tetap pakai surat yang meringankan jamaahnya. Nah, sholat witir ini ibu-ibu ini juga diutamakan di akhir malam kalau bisa, kalau yakin bangun. Kalau tidak yakin, maka hendaklah sholat witir di awal saja. Selesai sholat isya, ba'diyah langsung witir. Usolli sunnatal witri salasa rakaatin, misalnya aku sholat sunnah witir 3 rakaat karena Allah. Udah jadi niatnya begitu. Aku sholat witir 1 rakaat karena Allah. Jadi yang penting dalam niat itu aku sholat harus ada. Kemudian nama sholatnya yang kita bahas sholat apa, Bu? Witir, maka harus ada witirnya. Ushollil witro, udah jadi aku sholat witir, jadi udah niat. Yang penting ada qasdul fi'li, ada maksud perbuatan, yaitu aku sholat. Kalau dalam zakat, aku keluarkan zakat. Kalau dalam puasa, aku puasa. Itu namanya qasdul fi'li, harus ada maksud perbuatan. Kemudian yang kedua harus ada nama ibadahnya. Nama ibadahnya apa? Witir. Aku sholat witir. Dan cukup niat gitu doang boleh. Tapi kalau untuk sholat fardu atau ibadah fardu harus ada fardon. Aku sholat asar fardu, harus begitu.
Untuk ibadah sunnah cukup aku sholat aja. Kalau ibu mau lengkap boleh, aku sholat witir sunnah 3 rakaat menghadap kiblat karena Allah. Udah gitu aja selengkap-lengkapnya. Jangan pakai ditambahin. Aku sholat witir 3 rakaat menghadap kiblat hari Kamis, imamnya suamiku misalnya. Itu kalau panjang begitu salah, maka niatnya nggak jadi. Allah dalam hati ibu, aku sholat witir 3 rakaat jadi makmum pada suamiku yang tersayang. Ternyata yang jadi imam anaknya, batal sholatnya, batal niatnya, jadi harus ulang. Atau udah selesai sholat, udah salam, tahu-tahu lah ini kok bukan bapak, ini anak, maka sholatnya nggak jadi. Itu karena sesuatu yang tidak dirincikan, tidak wajib disebutkan secara rinci, tapi dia sengaja menyebutkan rinci, salah, itu bahaya. Oleh karenanya cukup yang diajarkan oleh ulama-ulama kita aja. Aku sholat witir sunnah 3 rakaat menghadap kiblat karena Allah. Nggak usah dirinciin siapa imamnya, nggak usah dirinciin hari Kamis. Tahu-tahu malam Selasa. Iya. Yang repot kan kalau sholat witir hari Senin malam Jumat. Pernah bu? Gue merasa Senin malam Jumat tahu nggak bu? Senin malam Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.